Saya ringkas sedikit ya, kita stem cell itu adalah sel-sel muda yang diperkirakan bisa mempunyai kemampuan terapi, tetapi itu tidak 100% menjamin karena apa namanya ya gitu, sel-selnya juga nggak semudah-mudah yang kita harapkan. Yang kedua, kalau gitu stem cell terapi itu tidak menjanjikan banget, apa ada alternatifnya? Alternatifnya yang diusung oleh SOP ini adalah sel-sel di terapi intraseluler. Dengan apa? Dengan nutrisi yang sehat. Apa misalnya ada asam amino dalam peptida, ada antioksidan. Ya, kenapa itu penting? Karena antioksidan mencegah perusakan sel. Kalau sel-selnya baik lagi, tentu saja jaringannya jadi baik, organnya jadi baik juga, sehingga orang itu tetap sehat. Nah, itu kira-kira yang ada di dalam SOP kita. Dok, untuk pasien diabetes, jari kakinya udah hitam, divonis mau dipotong, udah mau diamputasi. Kira-kira masih bisa ketolong nggak dok dengan SOP? Oke. Untuk sudah hitam nih ya, kalau sudah hitam itu tandanya sebenarnya jaringan itu sudah mati. Jadi kalau sudah mati ya nggak bisa dicegah lagi. Tapi kalau dia masih hidup, ya cara-caranya kita ya dokter sih akan periksa ya kalau masih hidup. Pasti diraba atau ini ya dites pembuluh darahnya dan sebagainya, itu masih bisa ditolong. Tapi kalau sudah hitam ya jaringannya sudah mati. Maaf ini ngomongnya tembak langsung ya, nggak pakai basa-basi. Ya kalau udah hitam berarti emang udah nggak bisa ya, udah meninggal mau diapain? Maaf. Nggak apa-apa dok, mendingan realita daripada bisa ternyata nggak bisa kan? Betul, kalau udah hitam udah out dah. Oke, ini apakah untuk sakit hemofilia tidak dapat dipulihkan oleh stem cell dok? Ya, oke. Ini juga presentasi Dr. Wijaya ya, kira-kira 2-3 minggu lalu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan SOP. Yaitu kalau ini ngomong SOP ya? Atau ngomong apa sih tadi? Hemofilia. Hemofilia tahu-tahu, tapi tadi dengan stem cell ya? Oh iya, stem cell. Oh itu kalau saya nggak tahu kalau itu stem cell. Nanti mungkin kalau ada yang di sini dokter-dokter yang mungkin tahu ya, apakah hemofilia bisa diobati dengan stem cell, saya nggak tahu. Tapi kalau konteksnya sekarang kita kan bukan lagi ngomongin stem cell, ya, tetapi terapi intrasel, terapi di dalam sel. Jadi sel-sel tubuh orang sakit itu diterapi dengan nutrisi sehat, ya. Jadi bukan stem cell. Kalau stem cell tadi sel-sel muda dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntik. Tapi kalau ini adalah terapi intrasel, jadi dikasih makanan sehat. Hemofilia adalah penyakit genetik. Jadi penyakit genetik, penyakit struktural, itu masalah itu tidak diselesaikan oleh SOP. Ya. Tapi SOP bisa membantu mungkin perbaikan jaringannya, ya itu bisa dilakukan oleh SOP. Tapi tidak menyelesaikan masalah genetik. Ya. Anak saya optik neuritis. Saraf matanya makin melemah, yang kiri udah nggak bisa ngelihat, yang kanan tinggal 10%. Apakah masih bisa terbantu dengan SOP untuk saraf matanya, biar bisa membaik atau berkembang lagi? Thank you. Ya, saya mesti lihat statusnya seperti apa. Secara prinsip kembali ke fungsinya si SOP ini adalah meregenerasi sel. Juga kemajuan ilmu pengetahuan kedokteran melihat sel saraf itu juga punya kemampuan namanya neuroplastisitas. Jadi mencoba untuk resilience ya, kembali ke kondisi awal. Tentu waktunya yang berbeda ya, nggak sama seperti sel misalnya kulit ya, sel darah, tidak sama. Jadi kalau tanya apakah bisa membantu, theoretically itu semua ada di dalam ilmu kedokteran. Jadi coba aja ya. Kenapa harus coba ya? Kita harus memberikan waktu untuk tubuh kita. Ya, kita harus memberikan kesempatan pada tubuh kita. Apalagi ini masih anak kan. Dan dua hal kalau menurut saya bukan cuma SOP, tetapi juga usukusi. Karena usukusi juga mempunyai fungsi regenerasi, juga punya fungsi antioksidan. Kalau ada radang, udah pasti itu ya namanya neuritis, itu kan radang pada sel saraf. Akan terjadi stres oksidatif. Sehingga dengan bantuan SOP maupun usukusi, stres oksidatif itu dicoba dinetralisasi. Sekali lagi,
Secara teori kedokteran kemampuan itu ada, yang dibutuhkan adalah waktu juga. Ya, nah itu yang kemudian kita harus perhatikan. Karena itu saya selalu bilang obat dan suplemen itu sinergi, bukan satu menyediakan yang lain. Ya, itu sinergi. Kita ngobatin orang, kita kasih nutrisi juga. Sama aja lah kalau orang diabetes misalnya. Nggak mungkin dia cuma dikasih obat tok, tapi tidak diajarkan makannya seperti apa. Pasti harus diajarkan juga makannya. Ya, itu semua sinergi. Oke, lanjut Mas. Oke, ini dok ada yang sebenarnya nanya di luar SOP sih, ini masuk Utsukushi harusnya, cuman ini menurut saya harus diluruskan. Ada yang nanya, jadi untuk hepatitis B bisa dibantu dengan SOP, sedangkan dokter khusus hepatitis B mengatakan kalau beberapa vitamin akan membuat virus hepatitis B semakin kuat dan aktif. Sedangkan suami saya hepatitis B carrier. Terus ada yang ngomong lagi, dia bilang, kalau pasien hepatitis C di Utsukushi aja bisa terbantu oleh Utsukushi, jadi seharusnya hepatitis B pun bisa terbantu. Nah, ini. Oke, saya nggak mau melangkahi Asayama ya. Asayama tulisannya cuma hepatitis C ya. Bukan itu ABC itu bukan urutan huruf ya. Beda, bukan urutan ini ABC gitu. Jadi kalau C bisa, B masa nggak bisa. Itu bukan urutan huruf ya. ABC ya beda virus ya. Dan Asayama hanya bilang hepatitis C ya. Bukan berarti ya nggak tahu lah, mungkin hepatitis B atau A mungkin satu saat akan terbukti. Tapi yang sekarang udah dibuktikan hepatitis C. Jadi itu yang bisa diatasi ya berdasarkan penemuannya si Asayama. Yang kedua yang mesti diluruskan, Utsukushi bukan vitamin ya. Vitamin yang diberikan pada tubuh kita atau yang dibutuhkan tubuh kita tuh ada vitamin A, B, C, D, E, K ya. Nggak ada tulisan Utsukushi di situ ya. Vitamin itu vitaminnya A, B, C, D, E, K. Itu vitamin. Jadi Utsukushi bukan vitamin. Jadi 12 ingredients di dalamnya antara lain adalah DNA salmon, kemudian ada lagi probiotik, ada fucoidan, ya, macam-macam di situ. Ada 12 ingredients, saya juga nggak hafal. Ya. Ada antioksidan juga, ya. Tapi itu bukan vitamin. Utsukushi satu kesatuan produk, ya isinya 12 macam tadi itu. Terus hepatitis B lain ceritanya dari hepatitis C, sehingga belum tentu apa yang cocok di hepatitis C bisa dijadikan indikator ya keberhasilan di hepatitis B. Nah hepatitis B sendiri memang rumit ya, nggak gampang pengobatannya. Oke, makanya mungkin dokternya bilang tadi ada ya pendapat tadi dari dokter itu ya, kita dengar aja dulu. Oke. Mungkin itu dulu, Mas Angga. Oke, next-nya ini ada yang tanya paru-parunya tertutup putih, kira-kira seperempat. Tapi diagnosanya belum pasti, karena sudah diambil dahak, dicek apakah terkena penyakit TBC. 3 kali dinyatakan negatif, 1 kali positif. Minum obat TB hanya 1 bulan, karena di ronsen ternyata tambah tidak membaik. Jadi obat TB-nya diberhenti konsumsi. Sambil menunggu diagnosa selanjutnya, saat ini jadi mudah capek. Umurnya kebetulan 79 tahun, udah minum SOP kira-kira 6 bulan. Yang perlu kami tanyakan adalah, selain konsumsi SOP 100, apakah perlu ditambah produk-produk lainnya dari AFC yang cocok? Thank you. Oke. Ada ini ya yang membantu imunitas yang dari lebah itu. Takut saya hilang di kepala. Apa yang dari lebah itu? Ya, propolis. Itu juga meningkatkan imunitas. Ya, kalau mau ditambahkan juga Utsukushi juga meningkatkan imunitas. Nah, mengenai kasusnya sendiri ya saya nggak akan terjebak di bahas kasus ya, supaya Bapak Ibu juga jangan membahas kasus. Tapi kalau mau nanya japri boleh ya. Apa yang terjadi? Ya mungkin kita bisa japri-japrian, hasil labnya bisa. Ini. Pertanyaannya sih jelas ya, produk lain ya yang saya tahu propolis dan si ini ya, Utsukushi sendiri boleh digunakan. Oke, ini dok, apakah orang yang sudah stroke dan pembuluh darahnya sudah pecah, udah puluhan tahun, bisa dibantu dengan SOP? Sedangkan ada teman yang mamanya stroke dan pembuluh darahnya pecah dalam 1-2 tahun, minum SOP,
Katanya sudah tidak efek apa-apa. Katanya minum 1 kali 3, 3 kali 1. Ya 1 kali 3 mah nggak ngefek Pak. Maksudnya 3 kali 1 kali. 1 saset per 3 hari nggak ngefek. Oke. Selama prosesnya adalah regenerasi sel, ya, si SOP bisa berperan. Jadi kita bukan berarti menghalangi ya sesuatu kemungkinan terjadi atau tidak terjadi. Kita berikan. Dan sekali lagi di dalam kedokteran bukan cuma satu-satunya faktor ya SOP atau usukusi, tetapi kita harus latihan, kita berikan nutrisi yang bagus ya, sehingga itu semua bersinergi. Ya, seperti yang tadi saya bilang, obat dan SOP itu bukan saling meniadakan, tapi mereka bersinergi. Ya. Sama seperti ini juga, stroke udah puluhan tahun. Ya, artinya kita memberikan kesempatan tubuh kita untuk recovery. Kita kasih nutrisi, kita kasih antioksidan, kita kasih macam-macam dari hasil SOP itu bagus. Ya. Dan ada teori kedokteran bilang ada kemungkinan itu. Stem cell juga pernah diuji cobakan pada pasien stroke. Jadi probability itu ada. Ya, meskipun mungkin lain kalau kita ngomongnya untuk sakit kulit misalnya, ya probability-nya akan pasti beda karena saraf itu pasti lebih rumit daripada kulit, ya. Dan berarti apalagi yang sudah lama ya, tetap perlu waktu untuk untuk tubuh itu bisa recovery. Jadi kita harus kasih kesempatan tubuh kita recovery, jangan buru-buru ya. Kalau udah sakitnya lama ya nggak bisa juga cepat langsung sembuh dong ya. Kita harus memberikan cukup waktu, cukup nutrisi, kemudian apalagi latihan ya, kemudian musik fisiknya happy ya, mentally happy, itu semua satu kesatuan. Oke, selanjutnya ada lagi, Dok, saya penderita diabetes, suspek jantung koroner, darah tinggi, dan kolesterol. Saya udah 11 hari konsumsi SOP, 2 kali 1. Kolesterol menurun, tapi yang lain belum jelas. Namun sekarang suka ada bintik-bintik hitam di dalam celana dalam saya. Apakah itu menunjukkan kondisi saya menjadi buruk atau gimana? Thank you, Dok. Bintik-bintik hitam mesti dievaluasi dulu apa ya. Saya juga nggak bisa bilang apa itu. Oke, tapi kembali lagi ke penyakit jantung koroner. Itu jelas klaimnya ya, oleh SOP bisa mengurangi atau memperlancar peredaran darah. Jadi kalau Anda diabetes, kemudian Anda mengkonsumsi SOP itu, nah Anda mencegah terjadinya perusakan pembuluh darah. Itu udah jelas, itu adalah paten fungsi dari si SOP. Jadi silakan diteruskan ya. Kalau yang tadi efek bintik-bintik hitam itu mungkin kita harus tanya dulu evaluasi lagi seperti apa. Terus mungkin yang bisa Anda jadikan satu indikator ya. Karena ini kan masalahnya sakit jantung ya. Sakit jantung tuh pembuluh darahnya yang menyumbat nih kayaknya. Jadi mungkin Anda bisa melihat jantung Anda makin fit apa nggak makin fit. Kalau makin fit, berarti bisa dilihat dari treadmill. Ya, itu salah satu contohnya. Nah, atau yang lain ya, nggak usah dilihat-lihat lagi di lab, tapi langsung aja aerobik. Ya, nanti makin lama makin kuat. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda aerobik makin lama makin kuat? Tadi denyut nadi ya. Jalan 5 menit, 10 menit, udah ngos-ngosan. Nanti lama-lama jalan setengah jam, nggak ngos-ngosan lagi. Denyut nadinya juga makin lama makin bagus. Ya, itu mungkin salah satu Anda bisa melihat bahwa SOP-nya bekerja. Kadang orang berpikir loh, kok nggak berasa sih? Nggak berasa, ya mau rasa apa? Rasa jeruk? Nggak bisa juga ya. Bukan itu rasanya ya. Tapi kita makin fit, itu salah satu rasanya. Ya, atau tidurnya makin nyenyak. Itu contohnya berasa. Oke. Banyak yang nanya tentang glukoma, Dok. Apakah kalau pasien glukoma masih bisa kebantu dengan SOP? Pandangannya jadi jernih lagi atau gimana gitu, Dok? Oke. Pandangan jernih itu ya ada banyak macam penyebabnya. Glaukoma ini ya Bapak Ibu yang belum memahami barangkali, itu adalah peningkatan tekanan bola mata kita. Ya, tekanan bola mata kita. Jadi bola mata kita tuh di dalamnya ada cairan yang bersirkulasi. Kalau sirkulasinya macet, makin keras bola matanya, sakit ya. Nah, kalau dia makin keras, sakit, kena di saraf. Jadi penglihatannya menurun.
Kalau kenanya di saraf penglihatannya menurun, itu memang ya harus harus segera mungkin dioperasi. Kenapa? Supaya cairannya keluar lagi. Jadi itu ada yang salah di dalam sistem sistem sirkulasi cairan di mata. Ya. Nah, kalau kelainannya struktural, merefer ke presentasi yang dulu ya dari Dr. Wijaya, ya harus diselesaikan dengan seperti itu, ya dengan dengan cara operasi, ya itu. Nah, setelah dioperasi tekanan darah balik, ya kemungkinan bahwa sarafnya juga balik lagi akan lebih tinggi. Tetapi selama dia masih tekanan dalam bola persaingan masih tinggi, ya mungkin juga akan susah ya, untuk kembali normal. Tapi kalau udah keburu rusak, ya tadi sifat neuroplastisitas dan kemudian kita memberikan konsumsi selama itu masih di dalam proses yang bisa meregenerasi, tentu akan terjadi perbaikan. Hanya tubuh kita butuh waktu. Oke? Oke, selanjutnya, Dok, apakah SOP bisa membantu membersihkan darah kotor atau detoks darah dari racun, sisa obat-obatan, ataupun polusi udara? SOP gimana? Apa tadi? SOP bisa membantu membersihkan darah kotor atau detoks darah dari racun, sisa-sisa obat, ataupun polusi udara. Bisa banget. Dalamnya ada antioksidan. Ya, bisa banget. Justru itu emang klaimnya, ya. Dengan antioksidan itu dia bisa membantu sekali ya untuk membersihkan racun-racun, dan dampak dari racun itu adalah stres oksidatif. Ada pasien fungsi ginjal 5%, udah cuci darah seminggu 2 kali dan cuci darah 4 kali bilang gagal, jadi dioperasi pasang selang. Setelah itu dilanjutkan cuci darah, lagi persiapan untuk transplantasi ginjal. Apakah masih bisa ditolong untuk meningkatkan fungsi ginjal yang udah 5% doang, Dok? Ya, SP. Kembali lagi ke sifat regenerasi tadi ya. Jadi regenerasi memang banyak penelitian bisa terjadi ya di dalam sel-sel tubuh. Tapi kalau udah 5%, tentu harus dikebut dong. Ya, nggak bisa juga semuanya selesai dengan cepat. Ya, itu mesti kita ingat juga ya. Jadi kalau sekarang udah tinggal 5%, ya terus kita mengharapkan proses regenerasi itu berjalan, apakah kekejar nih dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh ginjal yang rusak? Ya. Logikanya sih nggak mungkin terkejar ya. Jadi tetap Anda harus berkolaborasi antara Anda makan SOP dan terapi yang dianjurkan oleh dokter itu. Jadi jangan sampai juga kita meninggalkan terapi itu. Kenapa? Ya karena terapi sama nutrisi itu bersinergi, nggak bisa ya ini juga. Ya, jadi oke, kita makan SOP, kita harapkan regenerasi ya. Tapi yang sekarang ini harus cepat nih. Kalau tinggal 5%, kita dalam tanda kutip santai-santai aja ngikuti irama tubuh, memperbaiki diri, ya pasti nggak terkejar. Ya, dampaknya akan lebih banyak. Karena kalau ginjal rusak itu bukan cuma ginjal tok yang rusak, sistem organnya udah rusak. Contoh yang rusak apa? Sistem organ untuk membentuk sel-sel darah merah, ya. Ada hormon yang dihasilkan ginjal untuk menginduksi pembuatan HB, sel-sel darah merah. Nah, kalau itu rusak, ya pasti sel-sel darah merah kurang. Sel-sel darah merah kurang, berarti oksigen ke jaringan juga kurang. Nah, akhirnya kita mengharapkan regenerasi sel, tapi nggak ada oksigennya. Susah, ya akan cepat. Ya. Jadi perlu kombinasi dengan treatment yang sudah ada. Oke, ini yang nanya lagi untuk yang sering sakit kepala, info waktu itu beberapa saraf tersumbat. Sering sakit kepala pada usia 55 tahun, sekarang masih minum obat saraf dan juga agak masalah dengan jantung. Sekarang perharinya konsumsi SOP 2x1 dan Utsukushi 1x1. Gimana? Apakah cukup ataukah harus ditambah? Ya, sakit kepala juga harus diketahui dulu ya apa dasarnya. Apakah ya, paling banyak sih kekurangan glukosa atau yang paling sering ya, kekurangan gula. Itu yang paling banyak kenapa sakit kepala. Coba deh kalau sakit kepala ya, terus kita minum teh manis
udah mulai happy deh, lagi makan es krim, lebih happy lagi, makan coklat. Ya. Kebanyakan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kasus yang bertanya ini sakit kepalanya karena apa. Sakit kepala bisa macam-macam, bisa gara-gara kacamata mesti diganti, bisa THT-nya ada kerusakan di telinga, sakit kepala juga, bisa juga karena otot di sini ini ya cokot-cokot ya, ada pembuluh darah, jadi bisa macam-macam. Nah, yang kembali ke fungsi SOP dan fungsi SOP itu untuk regenerasi. Jadi penyakit sakit kepala apa yang bisa ditanggulangi dalam jangka panjang oleh SOP yang dasarnya adalah regenerasi. Mungkin yang ada terjadi hambatan aliran darah, ya itu bisa membantu ditanggulangi oleh pemberian SOP ini. Ada yang udah habis operasi prostat. Nah, sekarang katanya sering bocor dan sering beser. Kira-kira cocok nggak ya minum SOP atau UTSU? Ya, oke. Okay. Operasi berarti ya? Ya, bocornya nih apa nih? Kayaknya mungkin ya ini ya sering kencing ya, berarti ya mungkin kerusakannya kan di prostat ya. Itu penyakit-penyakit yang sifatnya struktural. Struktural itu ya penyelesaiannya memang tindakan-tindakan operatif misalnya. Jadi kalau dibantunya nanti ya sebelum dan sesudah operasi misalnya. Jadi dengan pemberian SOP terjadi perbaikan jaringan lebih bagus. Oke, dok, dok penyakit langka kulit. Nah, ini ada yang nanya. Dok, mau tanya kalau penyakit porokeratosis di kulit bisa sembuh atau dengan SOP atau utsukushi? Lebih baik yang mana, dok? Mana itu pertanyaannya? Apa keratosis? Keratosis kan ya? Porokeratosis. Nih, yang saya copy. Ini ada di bagian atas. Yang nanya Ibu Wulan Dewi. Saya lagi cari-cari di mana tulisannya. Porokeratosis di kulit bisa sembuh dengan SOP. Saya nggak bisa jawab nih, saya kurang tahu juga penyakitnya. Nanti aja kali ya kalau mau Ibu Wulan ya japri ya porokeratosis. Kalau dari namanya sih kelihatannya ini ya kulit menebal kali ya, tapi di pori-pori. Nanti saya coba browsing dulu ya penyakitnya seperti apa, kemudian nanti kita bisa japri. Oke, dok, tolong teman saya kena Parkinson, tremor gitu, tangannya mobilitasnya juga lambat, jalan sampai terhuyung-huyung. Gimana dok? Dia udah konsumsi 3 dus SOP, belum ada perubahan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, ini penyakitnya saraf ya, sel saraf. Sel saraf itu butuh waktu jauh lebih panjang ya daripada sel-sel lain ya. Jadi kalau sudah dikonsumsi, sekali lagi perlu nutrisi yang betul dan kemudian dilatih juga. Itu semua kayak satu paket lah. Kayak kita kalau sakit diabetes juga pasti diajarkannya seperti itu. Obat ya, exercise, kemudian diajarkan lagi nutrisinya ya. Saya pernah ada personnya pasien Parkinson, dikasih juga SOP, terus waktu saya visit ya, ternyata saya nggak tahu, saya cuma diminta kasih SOP aja, ya udah saya kasih SOP. Ternyata setelah saya visit, waduh orang yang gizi kurang, kurus kering karena udah nggak mau makan gitu ya. Ya bisa, saya bilangnya harus makan juga, kalau tanpa makanan terjadi regenerasi sel. Jadi si SOP ini menginduksi regenerasi sel, tapi makanan menyebabkan selnya bisa berkembang biak. Kalau nggak ada makanan nggak bisa. Oke, dan mesti dilihat juga di case-nya ya, seperti apa yang Parkinson ini. Oke, dok, kalau untuk aritmia, gangguan irama jantung, apakah SOP bisa membantu? Ya, ini juga katanya struktural nih, struktural dari apa? Kabel-kabel di dalam jantung. Ya. Kabel-kabel di dalam jantung itu punya kemampuan untuk buat listrik ya.
Tapi kalau ritmenya nggak teratur, namanya aritmia. Nah ini bisa macam-macam nih, ya. Ada sel-sel yang rusak, nah nggak bisa diganti. Cuma, maaf ya, bukan cuma. Nah, good news ya, terapi stem cell ya, saya ngomong stem cell. Stem cell itu sendiri sebenarnya juga dipakai untuk pengobatan jantung, sel-sel jantung, otot-otot jantung. Jadi dengan kata lain, kalau kita sekarang mencoba menterapi sel kita, intrasel, termasuk sel-sel jantung yang rusak, ada potensi untuk bisa kembali normal. Ya. Sekali lagi perlu waktu, itu yang penting, kesabaran. Nah kita nggak sabar, cepat stres, akhirnya kita cepat sakit lagi, ya. Terus makanya kalau kita mengambil sikap, kita akan minum suplemen, kita akan ambil SOP ini misalnya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Satu, makanan itu tetap harus ya, bergizi itu tetap harus. Yang kedua, exercise, ya. Jantung juga harus dilatih, ya. Ada senam jantung supaya apa? Exercise sehingga jantung efektif. Ya. Oke, jadi sekali lagi potensinya ada, ya, karena dari pengalaman-pengalaman orang melakukan stem cell terapi, berarti ada juga kemungkinan terapi yang dilakukan di dalam sel, itu juga punya kemungkinan potensi yang sama. Next. Oke, next. Ini sebelum next, ini ada yang menyebarkan berita baik. Ayah saya diabetes sama jantung, tapi kondisi selama ini lumayan sehat. Saya berikan SOP 100+, sudah dus ketiga. Kemarin saya ajak ke jalan-jalan ke Bandung. Kayaknya jadi lebih sehat lagi dan lebih kuat dari Anggoro Sigit. Nah itu bagus ya. Memang yang itu kadang-kadang yang kita amati bukan bukan sakitnya hilang, nyerinya hilang, enggak, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Oke. Ini saya dulu tremor juga dari usia 13 tahun, tapi udah mending sekarang gak gampang tremor. Kalau dulu nyampe dagu juga ikut goyang, sekarang cuma tangan goyang dan itu sudah jarang. Saat ini saya konsumsi SOP sesuai kantong. Nanti kalau udah ronin ke atas, saya mau konsumsi 2 kali 2. Sudah gak tremor lagi deh. Ini tremornya mesti diketahui. Pertanyaan. Oh, itu memberikan support untuk diri sendiri. Memberikan support, betul. Dok, ini ada teman tangannya patah terus dipen, jadi sudah 2 tahun konsumsi obat terus-menerus biar pertumbuhan tulangnya cepat. Kira-kira konsumsi SOP bisa mempercepat pertumbuhan tulangnya nggak, Dok? Aduh, agak hilang tadi. Gimana? Tulangnya kenapa cepat? Kayak patah, terus dipakein pen, udah 2 tahun konsumsi obat katanya. Terus dia bilang konsumsi SOP bisa nggak membantu biar tulangnya numbuhnya lebih cepat? Obatnya obat apa nih ya? Nggak tahu ya. Oke, kembali ke ini ya, SOP. Oke, dia prinsipnya meregenerasi tulang. Jadi tulang patah ya pasti bisa diregenerasi, pasti itu dah ya. Bahan bakunya ada nggak? Pertanyaan berikutnya itu. Jadi kalau nggak makan kalsium, nggak ada itu ya nggak ada bahan bakunya. Makan kalsium perlu vitamin D. Vitamin D juga nggak bisa dimakan. Harus provitamin D doang yang kita makan. Perlu sinar matahari lagi untuk vitamin D-nya jadi aktif ya. Jadi semua berkaitan. Sekali lagi, kalau potensi ada. Kenapa tulang patah bisa diregenerasi? Pasti nyambung ya. Bisa diregenerasi dan bisa pulih ya. Hanya itu bahan-bahan bakunya mesti ada. Nggak bisa nggak ada bahan baku. Lanjut. Oke, Dok, ada bayi umur 2 minggu menderita hipoglikemia dan hyperinsulinemia. Apakah bisa diberikan SOP 100+? Jika boleh, bagaimana cara pemberiannya, Dok? Thank you. Oke, ini mesti dicari ya dasarnya apa. Ya, hiperinsulin, berarti insulinnya yang diproduksi banyak. Kemudian dia ukur ya di dalam darah, insulinnya banyak. Yang kedua, tadi apa sih hiperinsulinemia, atau lagi apa tadi? Hipoglikemia. Oh, hipoglikemia itu ya gara-gara insulin yang tinggi maka darahnya mengandung gulanya lebih rendah daripada yang standar. Nah itu kalau dasarnya regenerasi sel, degenerasi tentu bisa ditanggulangi ya.
kenapa terjadi kerusakan di pankreas mungkin, jadi insulinnya berlebihan, itu bisa ditanggulangi. Jadi selama dasarnya adalah regenerasi sel bisa diberikan. Berapa? Selalu kalau saya akan mengembalikan ke dosis yang dianjurkan oleh Asayama. Asayama selalu menganjurkan dari 2 kali 1 saset ya. Tapi mungkin kalau masih bayi ya 1 saset dulu. Ya. Kemudian dinaikkan kalau perlu. Ya. Sekali lagi kalau dasarnya adalah degenerasi, ya maka bisa dibantu oleh regenerasi oleh SOP ini. Oke, ini juga, tapi kalau yang ini anaknya nggak dikasih tahu umur berapa. Kalau ada anak disleksia, apakah bisa dibantu dengan konsumsi SOP? Seleksi ini penyakit saraf nih ya. Ya ini kembali lagi ya, kita terjebak di medis ya. Saya lebih baik juga bicara ini kalau yang medis-medis spesifik ya dari tempat umum. Yang penting kembali lagi ke dasarnya, kita ngomong penyebabnya apa. Selama itu adalah proses degenerasi, bisa diatasi dengan regenerasi. Dok, ada perempuan sejauh ini kan. Oh ini. Kalau misalkan ada pasien stroke, makanan yang harus dipantang apa dok? Selain dibantu dengan SOP dan exercise. Mohon masukannya, thank you. Oke, tergantung sih sebenarnya apa ya. Kebanyakan kalau stroke memang karena darah tinggi, tentu makanan-makanan yang meningkatkan tekanan darah itu dikurangi, yang mengandung banyak sodium, natrium, terus barangnya sama ya, natrium bahasa Latin, sodium bahasa Inggris. Kalau itu dikurangi. Apa sih barang-barang yang mengandung sodium? Soda, namanya ada soda ya, sodium. Jadi kalau minum minuman soda pasti akan meningkatkan natrium di dalam darah. Itu bisa meningkatkan tekanan darah. Terus apa lagi yang sodium tinggi, misalnya ya semuanya pakai soda-soda itu ya, baking soda lah, apalagi ada natrium benzoat itu pengawet ya, makanan-makanan awetan itu juga banyak natriumnya, termasuk monosodium glutamat. Nah itu yang mungkin kita harus hindari dalam rangka menurunkan tekanan darah, termasuk natrium klorida itu garam dapur. Terus aduh nggak enak dong ya kalau makan nggak pakai garam, diganti aja garam kalium KCl, itu garam KCl masih berasa garam tapi isinya bukan natrium tapi kalium. Itu salah satu yang mungkin perlu kita hindari. Yang lain misalnya sumbatannya gara-gara itu tadi tekanan darah tinggi ya. Terus misalnya terjadi sumbatan di otak gara-gara kolesterol, ya, kolesterol dikurangilah dengan banyak makan sayur. Ya. Itu yang bisa menurunkan atau kita harus cegah supaya tidak memperberat stroke-nya. Mungkin itu ditambah dengan SOP dan konstitusi. Oke. Saya cari 3 pertanyaan lagi ya dok ya? Enggak. Oke, ini dok sudah 3 orang bukan multiple, ini bukan. Banyak yang nanya-nanya COVID ya. Kita nggak boleh bahas COVID tahu. Artinya minggu depan COVID, boleh COVID lagi. Nah, tuh boleh tuh kalau Dokter Trevino baru kalau misalnya itu emang topiknya COVID baru kan. Kalau ini kita lagi bahas SOP, takutnya ntar kalau kita ngomongin COVID atau apa orang ada yang salah kaprah lah. Oh iya, ternyata SOP ini apa kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Ntar dipikirnya menggiring opini kayak yang enggak. Jadi mendingan ini tadi banyak yang ini saya nggak bacain deh, udah minggu depan aja. Minggu depan aja kalau mau COVID. Oke. Mama saya umur 70 sudah ganti katup jantung 15 tahun yang lalu. Sekarang aliran darahnya kurang lancar, jadi kakinya suka bengkak. Dia udah konsumsi Lasik dan Simak 2. Sekarang ada luka di kaki yang nggak bisa kering, terus sudah beberapa bulan. Konsumsi SOP, cara konsumsi SOP gimana? Maksudnya mungkin berapa banyak lah konsumsi SOP dok gitu. Luka di kaki kasih aja tuh, jangan nggak dikasih, kasih ya SOP-nya. Tapi dikombinasi juga dengan usukusi, ya jangan cuma SOP kali, karena 2 hal nih berperannya, selain perbaikan jaringan, regenerasi sel, juga usukusi juga mengandung hormon untuk regenerasi sel. Ditambah ada antioksidan, terus di dalam juga ada
kalau usus ya dengan NK sel itu kan juga meningkatkan imunitas sehingga mengurangi infeksi ya, dan itu apa namanya, kita mencoba ya supaya dengan itu infeksinya dicegah, perbaikan jaringannya lebih bagus. Dua-duanya lah dikombinasi. Kalau misalnya agak berat ya, satu hari satu saset, ya, satu saset SOP, satu saset usus. Dok, ibu saya divonis kanker usus. Kondisi awalnya perut sakit yang parah, ada benjolan di perut dan BAB berdarah. Setelah saya kasih konsumsi SOP dan ucukusi selama 3 minggu, gejala sakit perut tidak setiap hanya berlangsung 5 menit. Tidak hanya sakit perut tidak setiap hanya berlangsung 5 menit dan tidak parah. Sekarang benjolan di perut mulai mengecil, tetapi BAB berdarahnya masih berlanjut. Apakah ini tanda udah mau sembuh, dok? Aduh, saya nggak bisa bilang. Kalau kanker usus CEA yang dilihat sih ya. Periksa lab satu ya. Pendarahan ya macam-macam ya. Jadi darah itu bisa keluar dari apa namanya, memang ususnya mengalami gangguan, luka. Maksudnya jaringan yang normalnya itu mengalami pendarahan. Tapi bisa juga dari sumbernya adalah sel kankernya sendiri. Jaringan tumornya sendiri juga mempunyai satu sistem pendarahan yang baru. Sehingga bisa terjadi perdarahan, mungkin kalau terjadi kerusakan dari kanker tersebut. Sekali lagi, kalau untuk menyatakan sembuh ya dari laboratorium ya. Dan kalau misalnya nih penanya nanti Bapak atau Ibu ini mau menanyakan kepada saya akan kembalikan ke dokter penanggung jawabnya, karena bukan saya yang menangani ya. Untuk menyatakan sembuh atau nggak sembuh harus dokter yang menangani langsung. Yuk, kita last question. Kita dokter ada prosesor kehilangan lengkap. Oh ini dok, ada yang setelah operasi lahiran sesar, kaki dan tangannya bengkak serta kesemutan. Apakah bisa dibantu dengan SOP dan takarannya berapa? Oke, ini mesti dikasih tahu. Bengkaknya juga kenapa mesti cari tahu dulu ya. Setelah sesar ya, mungkin nggak ada obat biusnya kali, tapi saya nggak tahu persis ya. Nanti ini coba ini. Kalau saya mau bilang bahkan mungkin mendingan SOP-nya itu dipakai dalam konteks meregenerasi jaringan yang rusak akibat dioperasi. Ya, kalau dioperasi kan dibelek, udah pasti ada jaringan yang perlu diregenerasi. SOP di situ perannya. Lalu usus-usus di situ kenapa? Karena usus-usus juga meningkatkan imunitas. Kalau kita dibelek nih macam-macam masuknya ke dalam tubuh kita. Nah, imunitas kita sangat dibutuhkan di sana. Terutama peran dari NK sel. Oke. Saya Bapak Ibu ya, sama dengan Dr. Wijaya, jangan terjebak di menyelesaikan masalah medis ya. Bapak Ibu yang dokter silakan, tapi kalau yang bukan dokter kita bicara health ya, bicara kesehatan, bagaimana makin sehat meskipun dia kanker stadium 4 ya, bagaimana tetap sehat dan lebih sehat lagi. Oke.